Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Arman Coneng, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Kali ini saya akan melanjutkan membuat video pembelajaran dengan mengambil topik upaya hukum dalam hukum acara perdata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam setiap mekanisme, baik dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara PT UN, hukum acara peradilan anak maupun hukum acara lainnya, maka tersedia yang disebut dengan upaya hukum. Kenapa disediakan upaya hukum ini? Adalah dasar pemikirannya, hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, atau bisa saja hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bersifat adil tetapi memihak salah satu pihak. Karena tindakan hakim tersebut sehingga timbul kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak akibat adanya putusan pengadilan tersebut. Oleh karena itu, karena ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan, maka dia sediakanlah yang disebut dengan mekanisme upaya hukum yang diajukan oleh seseorang yang tidak sependapat, yang tidak setuju terhadap putusan pengadilan, kemudian mengharapkan mengajukan upaya hukum agar mendapatkan keadilan lebih lanjut. Dalam praktek, upaya hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, yaitu perlawanan terhadap putusan verstek. Apa itu putusan verstek? Yaitu putusan yang diambil oleh pengadilan setelah melalui sebuah pemeriksaan yang tanpa dihadiri oleh tergugat, walaupun tergugat sudah dipanggil secara patut. Artinya, dalam proses pemeriksaan sidang tersebut hanya diikuti oleh pihak penggugat saja. Pihak tergugat tidak menggunakan hak jawabnya walaupun sudah dipanggil secara patut, sehingga putusan tersebut diambil secara verstek. Nah, perlawanan terhadap putusan verstek inilah yang disebut dengan verzet. Kemudian yang kedua adalah banding, upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang yang keberatan atau tidak setuju terhadap putusan pengadilan negeri yang diajukan kepada pengadilan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kasasi, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh seseorang yang tidak setuju terhadap putusan pengadilan tinggi dan diajukan kepada Mahkamah Agung. Selain upaya hukum biasa, ada juga kita mengenal sebagai upaya hukum luar biasa. Yang pertama adalah peninjauan kembali atau seringkali kita dengar dengan namanya PK. Kemudian yang kedua adalah perlawanan pihak ketiga atau derden verzet. Kemudian yang ketiga adalah perlawanan pihak tereksekusi. Nah, perlawanan pihak tereksekusi ini biasanya dilakukan oleh pihak yang sudah jelas harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amar putusan yang sudah inkrah, tetapi mereka melakukan perlawanan dengan niat untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi. Sehingga secara umum yang sering kita kenal upaya hukum luar biasa hanya dua saja, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Nah, dalam pengajuan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, itu semua mempunyai tenggang waktu. Kenapa? Karena jika lewat dari tenggang waktu tersebut, maka upaya hukum kita tidak akan diterima dan kita dianggap menerima putusan pengadilan sebelumnya. Untuk banding, maka upaya hukumnya diberikan tenggang waktu 14 hari setelah sidang pembacaan putusan. Atau jika para pihak tidak hadir, maka dikasih waktu 14 hari sejak menerima salinan putusan atau pemberitahuan isi putusan. Begitu juga dengan kasasi. Kasasi diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi sejak menerima pemberitahuan isi putusan. Setelah kita mengajukan permohonan banding dan permohonan kasasi, maka selanjutnya kita mempunyai hak untuk mengajukan memori
banding. Kenapa saya bilang mempunyai hak? Karena memori banding sifatnya tidak wajib. Makanya tidak ada batas waktu yang menentukan berapa lama untuk mengajukan memori banding. Tetapi alangkah bodohnya ketika seseorang mengatakan putusan pengadilan negeri yang dikritik itu tidak benar, tapi dia tidak mengajukan memori banding untuk memperlihatkan kepada pengadilan tinggi di mana letak kesalahannya. Makanya memori banding bukan sesuatu yang wajib, tetapi alangkah sayangnya kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memori banding tidak wajib, maka kontra memori banding pun ikut tidak wajib, tapi adalah hak juga. Waktunya juga sama, tidak ditentukan, tetapi dalam praktek kami sebagai lawyer biasanya dikasih waktu paling lama 1 bulan setelah kita mengajukan permohonan banding. Maka dalam waktu 1 bulan, jika kita tidak memasukkan memori banding, maka berkas perkara tersebut akan dikirim ke pengadilan tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Artinya, tanpa memori banding pun perkara bisa lanjut ke pengadilan tinggi. Asalkan permohonan banding tidak lebih dari 14 hari sejak pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atau ketika kita menerima pemberitahuan isi putusan. Berbeda dengan kasasi. Kasasi, tadi saya sudah mengatakan bahwa waktu mengajukan kasasi sama seperti banding, yaitu 14 hari ketika kita menerima pemberitahuan isi putusan banding. Tetapi di sini perbedaan utama antara kasasi dengan banding adalah dalam kasasi kewajiban pihak pemohon kasasi untuk mengajukan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Kenapa hal ini wajib? Karena dalam kasasi posisi hakim bukan lagi bertindak sebagai iudex facti, tapi sebagai iudex iuris. Sehingga salah satu alasan kenapa memori kasasi wajib hukumnya. Ada pertanyaan, ketika kita sudah mengajukan kasasi sesuai dengan tenggang waktu 14 hari, tetapi dari situ kita tidak mengajukan memori kasasi sehingga lewat waktu 14 hari. Apa yang terjadi? Maka pengadilan tidak akan meneruskan permohonan kasasi kita dan permohonan kasasi kita dianggap tidak dapat diterima. Sehingga kita dianggap menerima putusan pengadilan tinggi. Begitu pentingnya pengajuan memori kasasi, maka waktu juga yang diberikan adalah 14 hari. Di balik itu, karena memori kasasi wajib, maka kontra memori kasasi pun adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh termohon kasasi. Waktunya adalah 14 hari setelah dia menerima memori kasasi dari pemohon kasasi. Nah, di sisi lain, berakhirnya suatu upaya hukum juga dapat terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama, para pihak tidak melanjutkan upaya hukum karena para pihak sudah menerima isi putusan pengadilan, sehingga mereka berpikir buat apa lagi kita mengajukan upaya hukum, kita sudah menerima isi putusan. Yang kedua, tidak dapat mengajukan upaya hukum karena tadi sudah lewat tenggang waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga karena sudah lewat pengajuan banding 14 hari, pengajuan kasasi 14 hari, sehingga putusan pengadilan terakhir yang akan diajukan upaya hukum tersebut dianggap sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri. Upaya hukum tersebut putusan versek yang kedua. Oke. Untuk dapat diajukan banding terhadap suatu putusan menurut ketentuan nilai perkara harus lebih dari Rp100. Ini ketentuan yang mungkin zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Kemudian yang dapat mengajukan banding adalah pihak yang berkepentingan. Siapa yang mengajukan banding adalah tergugat itu sendiri, baik secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Prosedur banding tadi saya sudah jelaskan diajukan pada panitera pengadilan negeri 14 hari terhitung setelah
menerima setelah mengikuti sidang pembacaan putusan atau menerima pemberitahuan isi putusan. Khusus untuk luar Jawa dan Madura, bila mereka tinggal di luar PN, waktunya 6 minggu. Dan untuk mereka yang tinggal di Jawa Madura dan berada di luar keresidenan, waktunya 30 hari. Ini aturan yang berlaku ketika awal-awal HR, yaitu zaman penjajahan. Tetapi untuk sekarang, dengan kecanggihan teknologi, kemudian alat transportasi yang sudah lengkap dan sebagainya, sekarang semua diratakan, pengajuan banding, pengajuan kasasi sudah tidak lagi melihat tempat tinggal, rata-rata 14 hari. Dalam mengajukan banding bagi pembanding dapat disertai memori banding. Tadi saya bilang bahwa memori banding itu adalah hak, dapat diajukan ataupun juga tidak dapat mengajukan, tidak masalah. Tetapi alangkah sayangnya kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan kepada hakim pengadilan tinggi di mana kesalahan menurut kita, pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri yang harus dikoreksi, tetapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karenanya, bagi saya, alangkah sayangnya kalau kesempatan ini tidak bisa dimaksimalkan secara baik. Bila memori banding diajukan, dapat disertakan dengan surat-surat keterangan bukti-bukti baru untuk mendukung memori banding. Hal ini dikarenakan karena posisi pengadilan negeri, majelis pengadilan negeri, dan majelis pengadilan tinggi masih dikatakan iudex facti, artinya majelis hakim yang masih memeriksa bukti-bukti yang ada dalam proses persidangan. Bagi terbanding, dapat menjawab memori banding dengan kontra memori banding. Tadi saya sudah bilang, karena memori banding adalah sebuah hak, bukan sebuah kewajiban, maka kontra memori banding pun adalah sama, tidak wajib. Nah, ada pendapat Profesor Sudikno yang mengatakan bahwa kenapa memori banding tidak diwajibkan selayak seperti halnya memori kasasi. Padahal jika memori banding diwajibkan, maka setiap orang yang mengajukan banding harus menyertakan memori banding. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan untuk penyerahan memori banding. Tetapi sekali lagi, pelaksanaan di lapangan, alangkah sayangnya, jarang sekali para lawyer ketika mengajukan banding tidak diikuti dengan memori banding. Nah, kasasi saya juga tadi sudah jelasin. Upaya hukum biasa lainnya yaitu kasasi harus tempuh setelah melalui jalur banding. Kecuali undang-undang menentukan lain, upaya hukum perkara permohonan dari pengadilan negeri, pengadilan niaga tanpa melalui banding. Ketika kita masuk pada yurisdiksi pengadilan niaga berkaitan dengan masalah perkara-perkara yang harus diselesaikan melalui pengadilan niaga, maka pengadilan niaga tidak mengenal banding. Artinya, setelah majelis hakim pengadilan niaga memutuskan putusan, memberikan sebuah putusan, maka para pihak yang tidak sependapat dengan majelis hakim pengadilan niaga langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa? Berbeda dengan perdata secara umum, karena yurisdiksi pengadilan niaga khusus terkait dengan masalah berkaitan dengan masalah dagang atau bisnis, di mana masalah waktu menjadi suatu hal yang sangat urgent. Waktu adalah uang. Kemudian, pengajuan kasasi dapat diajukan secara lisan ataupun tertulis, diajukan kepada kepanitraan pengadilan negeri dengan memperhatikan batas waktu, yaitu paling lama 14 hari setelah menerima salinan putusan, setelah menerima pemberitahuan isi putusan pengadilan tinggi. Memori kasasi juga wajib merupakan syarat untuk dapat diterima permohonan kasasi. Tadi saya sudah jelaskan, artinya permohonan kasasi tidak akan diterima jika tidak disertakan dengan memori kasasi. Memori kasasi, waktunya penyerahan adalah 14 hari setelah kita menyatakan kasasi, dan setelah pihak termohon kasasi menerima memori kasasi, maka dia juga punya kewajiban untuk menyerahkan kontra memori kasasi dalam kurun waktu 14 hari sejak dia menerima memori kasasi. Terhadap
permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung dapat menyatakan, pertama, bila syarat permohonan tidak dipenuhi, maka MA menyatakan kasasi tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan kasasi ditolak bila setelah permohonan kasasi diterima, ternyata menurut Mahkamah Agung, putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah tepat dan benar. Artinya, permohonan kasasi ditolak secara substansi karena menurut Iudex Iuris, pendapat dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi sudah benar dalam hal penerapan hukumnya. Mahkamah Agung dapat memberikan putusan berupa membatalkan bila putusan sebelumnya baik pengadilan negeri atau PT tidak berwenang atau melampaui wewenang atau salah menerapkan, melanggar hukum, lalai memenuhi syarat-syarat, dan dalam hal ini Mahkamah Agung akan memutuskan sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya hukum biasa ini, khususnya mengenai banding dan kasasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tenggang waktunya, terus kemudian kedua adalah substansi dari pengajuan banding dan kasasi tersebut. Karena apabila kita lalai dalam menentukan tenggang waktu, kemudian kita lalai dalam menentukan substansi, maka bukan tidak mungkin maksud kita untuk memenangkan persidangan di pengadilan akan buyar dan kita akan mendapatkan sebuah kekalahan. Sekali lagi, dalam upaya hukum ada hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai tenggang waktu dan substansi hal yang akan diajukan. Baik, demikian video pembelajaran terkait dengan upaya hukum. Kita akan lanjutkan pembuatan video pembelajaran untuk materi-materi berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.